Ya, kawan, kembali lagi dengan Radosan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengambil data dari sumber lain, katakan dari sumber sini, ya, beberapa kolom yang mau kita ambil, kawan, sehingga menjadi suatu rangkaian keterangan atau kalimat, gitu ya. Nah, kebetulan di sini adalah contoh dalam pembuatan buku pembantu. Ini karena menyangkut laporan keuangan atau yang lainnya, gitu ya. Keterangan ini sebetulnya data-data ini, redaksi ini, kalimat kata-kata ini kita ambil dari sini, rangkaian dari sini, beberapa kolom yang kita gabung gitu ya. Nah, untuk bisa mengikuti sebetulnya data yang saya gunakan ini dari sini, kawan, dari channel saya yang thumbnailnya gambarnya seperti ini ya, aplikasi akuntansi dan kasir ya, khusus untuk yang menyangkut buku pembantu di sini. Ini teman-teman bisa pilih yang bagian 6 ya, ini khusus menyangkut cara pembuatan ini gitu ya. Cuman di pembuatan di sini itu format senilainya belum ada rupiah. Untuk mempelajari dari sini, kawan, ya, yang gambarnya ini di channel saya yang gambarnya ini ya. Untuk datanya juga saya ambil dari sini, masih dari sini, kawan ya. Nah, di sini ada mulai tutorial bagian 1 sampai 7. Kalau teman-teman ingin mengikuti ya, ini mulai bagian pertama, terakhir ada di bagian 7. Nah, kalau dengan cara yang pertama ini ya, kita cukup punya satu kolom, sudah menggabungkan dari beberapa kolom dari sumber gitu ya. Cuman di sini kita harus menyiapkan baris yang lebih banyak daripada baris sumbernya gitu ya. Jadi kalau baris sumbernya sampai 500, kita harus menyediakan lebih dari 500. Kalau sama-sama 500, maka bila di sumbernya masuk ke 501, maka nggak akan muncul di sini. Itu maksudnya. Jadi harus lebih banyak, bikin aja sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa gitu, kawan ya. Nah, nanti kalau ingin dicetak, tinggal ini blanknya dibuang sehingga baris kosongnya hilang gitu ya. Nah, ini dengan cara yang lama yang sudah pernah saya berikan pada beberapa tutorial. Nah, sekarang saya ingin memberikan cara yang lain ya, di mana dia selalu muncul pada baris kosong yang pertama. Jadi tidak ada nanti baris kosong seperti ini, sudah nggak ada di sini. Dia selalu kalau ini sudah terisi, dia akan muncul di bawahnya. Ini sudah ada, dia akan muncul di bawahnya, begitu. Sehingga begitu ke bawahnya kosong, ya memang sudah nggak ada data, teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ingin membuat versi lama seperti ini, tapi dengan cara yang baru ya. Nah, berarti di sini kita akan menggabungkan apa, beli kredit, ada dari sini beli kredit, ada keterangannya ya, ada kolom J, kita mau ngambil kolom M, kita mau ngambil kolom N, kita hitung dulu berapa kolom yang mau kita ambil ya, baru kita siapin kolom-kolomnya. Kalau di sini kan cukup satu kolom, kita perlebar, tapi dengan cara ini kita siapkan dulu ya, kita tentukan dulu kolomnya ya, atau ditentukan belakang nggak apa-apa, bikin satu dulu, nanti di insert kolom, baru formula kita kopikan, nggak apa-apa seperti itu ya. Nah, sekarang kita bikin dulu, kawan, yang pertama di sini ya. Nah, sebelumnya saya ingin tunjukkan dulu di sini ada dua cara ya, ada bukan dua cara, dua alternatif ya. Kalau di C6-nya kosong, maka transaksi dari nama barang yang kita pilih ini akan muncul mulai awal tahun, artinya bulan Januari sampai bulan saat ini. Ya. Tapi kalau kita katakan kita pilih hanya bulan April, kita isi angka bulan, ya, bukan nama bulan, tapi angka bulan, kita enter, maka di sini yang muncul hanya transaksi di bulan April untuk barang ini. Gitu, kawan. Ya. Nah, ini pilihan. Jadi kalau ini kosong atau kalau ini saya isi satu, ya, maka yang muncul hanya di bulan Januari. Ada dua. Gitu. Kalau ini kosong, maka dia muncul semua mulai dari Januari sampai bulan saat ini. Gitu ya. Berarti sekarang kita tulis, kawan. Ya. Jika ini FR-nya teman-teman abaikan dulu. FR itu gampang belakangan ya. Jika C6-nya kosong, ya, jadi ini teman-teman tulis, if, seperti ini rumus di sini ya, sudah kelihatan, if kurung buka, C6 sama dengan kosong, C6-nya dijepit dengan dolar ya, supaya kalau ini nanti kita tarik ke bawah, dia tetap baca di C6. Maka kurung buka, indeks, kurung buka. Nah, setelah indeks ini selalu diikuti dengan
kolom dari sheet sumber yang mau kita ambil datanya. Sheet sumbernya di mana? Transaksi. Di sheet transaksi kita klik. Begitu teman-teman klik transaksi, sheet transaksi di sini akan muncul transaksi dengan tanda seru. Akan muncul dia. Nah, akan muncul kolom apa? J. Tekan aja di sembarang. Yang penting di kolom J. Tekan ini kolom J. Gitu ya. Kalau teman-teman tekan kolom J di sini, nanti dia muncul J2. Ya, angka 2-nya dibuang. Jadi menjadi J. Titik 2 artinya sampai mana? Sampainya bebas kawan ya, boleh J sampai N, boleh sampai R, S, boleh ini bebas saja, boleh J sampai J ya, nggak pengaruh. Ini bebas teman-teman ya. Kemudian small kurung buka if. Kemudian if kita berikan kurung buka 2 kali ya, karena kita punya persyaratan. Ya, persyaratan pertama apa? Kita sudah pilih ini nama barangnya adalah ini telur ayam. Nah, nama barang ini di sheet sumbernya, kalau teman-teman kemudian klik, kita akan ngambilnya dari sheet transaksi. Maka setelah kurung buka, di sini akan muncul nih transaksi dengan tanda seru. Itu dia otomatis muncul. Ini. Nah, kita ngambil nama barangnya ada di kolom apa? Kolom N. Berarti ini kita blok, kawan. Di blok sampai baris akhir, kemudian langsung tekan F4. Ya, jadi setelah ngeblok, langsung tekan F4. Maka dia nanti N-nya ini akan dijepit dengan lambang dolar. Nah, persyaratan pertamanya itu sama dengan ini, F7. Ini kolomnya kan di merge. Kolom kalau di merge, dia selalu baca dari kolom yang pertama. Jadi tulisan telur ayam ini ada di kolom F baris 7. Karena ini kita merge dari kolom F sampai O. Gitu ya. Sama dengan F7, kurung tutup. Kemudian persyaratan kedua ya, dan. Nah, dan di sini diwakili dengan lambang kali, kawan. Karena kita menggunakan formula array ya. Diwakili lambang kali, kurung buka. Apa persyarat kedua? C6-nya kosong. Ini ya, dijepit dengan lambang dolar, C6-nya kurung tutup. Ya, baru titik koma, row kurung buka. Nah, transaksi setelah indeks tadi kan kolom C. Di sini sama, setelah row pertama, ini kita harus ngambil dari sheet sumbernya di kolom J. Gitu. Jadi sama. Ya. Nah, ini kita blok dari baris pertama sampai baris akhir. Ya, katakan kalau di sini sampai 748, maka di sini juga harus sama, kan? Sampai 748. Jangan sampai beda ya. Ini kemudian di sini 10 sampai 750 nggak akan ketemu nanti. Harus sama jadi. Kalau di yang pertama 9 sampai 748, maka di sini juga harus sama. Ya, kurung tutup 2 kali. Kemudian titik koma row kurung buka 1.21. Artinya kalau ini kita temukan datanya dengan persyaratan kita tentukan, tempatkan di baris yang pertama. Jadi kalau nanti ke bawah kita temukan lagi, tempatkan di baris kedua. Ini 2.2. Demikian ke bawahnya sama urutannya, makanya ini akan muncul berurutan, gitu kawan ya. Kemudian kurung tutup 2 kali, titik koma 1 kurung tutup. Nah, sampai di sini ini kan ada formula apabila persyaratannya C6-nya kosong, maka ini, ya kan? Nah, if itu kan jika benar, maka ini jika salah apa kan gitu. Nah, ini jika benar. Jika C6-nya kosong, maka dia akan membaca formula ini, kawan. Tapi kalau C6-nya tidak kosong, apa? Ini kopikan aja, kawan. Yang di blok tadi, indeks formula yang kita bikin, kopikan, ya. Kemudian setelah tadi angka 1 terakhir, kurung tutup, 1 kali, titik koma, pastekan di sini. Pastekan, gitu. Ya. Kemudian yang kita rubah apa? Persyaratan kedua adalah apabila C6-nya tidak kosong, berarti apa? Yang mewakili angka bulan di sheet sumber itu ada di kolom apa? Ada di kolom ini, G, yang mewakili angka bulan di sheet sumber ya. Nah, ini kan mewakili angka bulan, man dari sini. Ya, jadi teman-teman kalau bingung ikuti aja ya. Aplikasi saya, aplikasi akuntansi dan kasir, atau aplikasi kasir dan akuntansi. Tutorialnya dimulai dari bagian kedua gitu ya. Nah, ini kolom G ini mewakili angka bulan. Makanya di sini juga harus ditulis angka, bukan nama bulannya.
Nah, ini kita tulis seperti ini, kawan. Nah, yang tadinya setelah tanda lambang kali, kita tulis C6 sama dengan 0, kita rubah. Kita ngambil dari sheet sumber kolom G sama G9 sampai 48 sama dengan C6 kurung tutup, ke belakangnya sama semua. Kalau sudah, tekan Ctrl Shift Enter, tapi di sini angka 1 terakhir kurung tutup 2 kali, kawan ya. Kalau sudah, tekan Ctrl Shift Enter bersamaan, maka dia akan muncul nanti. Muncul apa? Dia akan muncul kurung kurawal, kawan. Ini. Kalau ini ditekan, ya, setelah baling akhir kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, di formulanya muncul kurung kurawal di depan sebelum sama dengan. Jadi bukan kita ketik ya, tapi otomatis dia muncul. Kalau teman-teman sudah mendapatkan formula yang pertama, tinggal dikopikan. Sekarang kita mau ngambil apa? Beli kredit, nama supplier. Jadi kopikan aja ini ke kolom yang kedua yang sudah teman-teman sediakan. Kopikan aja. Nah, tinggal kita lihat supplier itu ada di kolom apa di sheet sumbernya? Ada di kolom M. Berarti setelah kita kopikan, setelah indeks kita rubah M. Kemudian pada row yang pertama kita rubah M. Demikian pula pada indeks yang kedua kita rubah M, pada row-nya juga kita rubah M, kawan. Tinggal begitu aja, lain-lainnya sama. Itu termasuk di formula yang kedua nanti. Itu ya. Kemudian urutannya saya akan masukkan nama barangnya. Kita lihat nama barangnya di kolom apa? Kolom N. Berarti teman-teman tinggal kopikan aja ini. Nanti tinggal dirubah setelah indeks. Yang pertama adalah N. Kesininya bebas ya. Boleh N.N, N.S, boleh bebas ini. Kemudian row yang pertama dirubah N juga. Demikian pula pada transaksi persyaratan yang kedua. Kalau C6-nya tidak kosong, kita rubah. Setelah indeks kita rubah N. Row yang pertama kita rubah N juga. Nanti sama dengan ini. Ya, tergantung teman-teman mau ngambil apa datanya. Tinggal disesuaikan aja seperti itu, kawan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ya, dari kemudian add dan senilai. Ini kan tidak ada di sheet sumber. Ini kan hanya tambahan ya. Ini opsional aja. Teman-teman tidak memerlukan, ini bisa di-delete aja kolom G-nya. Kolom ini delete, kolom ini delete ya. Nah, ini kan supaya bacanya enak aja. Kalau beli biasanya kan dari ya, bukan beli ke. Kalau jual baru ke. Berarti ini ada persyaratan yang kita tentukan. Bila di F11 ya, di F11 ini kita tidak lari ke sini ya, kawan. Karena apa? Karena ini kan akan muncul tergantung yang di sini apa, di kolom F-nya. Kalau dia beli kredit atau beli tunai atau jual kredit atau jual tunai kan kemungkinan gitu ya. Jadi kalau dia beli kredit atau beli tunai, maka isikan dari. Nah, karena ada dua kemungkinan kita menggunakan OR. If kurung buka OR kurung buka F11 sama dengan beli kredit. Kemudian titik koma F11 sama dengan beli tunai. Atau beli tunai dulu baru beli kredit, nggak masalah terbalik. Ya karena cuma dua alternatifnya kita berikan kurung tutup. Tapi kalau di teman-teman lengkap, ada juga retur, nanti tambahin aja di sini. Ya, setelah beli kredit, tanda petik, titik koma, kita tulis lagi F11 sama dengan retur beli tunai. Kemudian tanda petik, titik koma, kita tulis F11 sama dengan retur beli kredit. Kalau memang lengkap seperti itu, tinggal ditambahin aja di sini, di OR-nya gitu ya. Jadi ada 4 pilihannya. Ya, tapi kalau cuma beli saja gimana? Tidak ada beli tunai, beli kredit, berarti kalau cuma satu tidak perlu OR. Ya, jadi langsung if F11 sama dengan beli, tanda petik, titik koma, langsung ini, seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita tulis lagi if, langsung F11 sama dengan jual, langsung tanda petik. Tidak ada jual tunai, nggak ada jual kredit, langsung jual, tanda petik, titik koma, kita isi ini ke ya, sama tanda petik terakhir. Kemudian titik koma kita kosongkan. Ya. Jadi ini maksudnya gitu, kawan. Ya, kalau di sini jual apa beli tunai atau beli kredit dengan segala variasinya yang termasuk beli, isikan dari. Tapi kalau di sini jual tunai atau jual kredit, isikan ke. Tapi kalau tidak dipenuhi, bukan jual bukan beli, maka kosongkan. Ya karena bukan untuk dihitung di jumlah, bukan nominal, kosongkan.
Ya, kemudian ini add. Nah, add ini kan tidak tergantung beli atau tunai. Yang penting ada datanya, kita akan memberikan informasi harga satuannya. Kita beli 40, satuannya ini, per satuannya berapa? Kita belikan lambang ini. Berarti jika F11-nya kosong, maka kosongkan. Ini. Sama dengan if kurung buka, F11 sama dengan kosong, maka kosongkan. Titik koma, kalau tidak, isikan add. Ini ya, karena dia bukan angka, kita berikan di antara tanda petik. Demikian pula yang senilai, sama, tinggal dikopikan aja ini ke sini, kemudian add-nya dirubah menjadi senilai. Ini opsional aja kawan ya, boleh dipakai boleh enggak. Nah sekarang untuk nilai bagaimana untuk yang di sini? Nah ini kan kolom khusus untuk pembelian, nilainya ini kolom khusus untuk penjualan. Jadi apabila di kolom F ini bukan beli tapi jual, maka di sini isikan 0. Makanya dibikin dulu persyaratan yang berlawanan. Berlawanan dengan apa? Dengan ini, karena ini sudah kita tentukan hanya untuk transaksi beli. Berarti if kurung buka or kurung buka F11 sama dengan jual tunai atau jual kredit atau retur jual tunai atau retur jual kredit, berarti ada 4 ya. Kurung tutup, isikan 0. Titik koma itu, ini maksudnya gitu. Tapi kalau tadi sekali lagi tidak ada retur, ya returnya hapus kawan ya. Kalau tidak ada jual tunai jual kredit, cuma satu jual aja, or-nya hapus. Jadi setelah if F11 sama dengan jual kurung apa tanda petik, langsung titik koma 0 kurung titik koma 0 baru titik koma lagi gitu ya. Kalau cuma satu, jadi if kurung buka F11 sama dengan jual, tanda petik, tutup, titik koma, 0. Baru titik koma. Kalau cuman istilahnya hanya jual sama beli ya. Oke, nah baru sekarang kita bikin persyaratan. Kalau ternyata dibeli bagaimana? Nah ini sekarang ya. Jika kita tulis lagi, if or-nya sama sebetulnya. Cuman baru yang sesuai dengan kolom P peruntukannya untuk beli. Berarti jika F11-nya beli tunai atau beli kredit atau retur beli tunai atau retur beli kredit ya. Kemudian C6-nya kosong. Berarti ada tambahan persyaratan. Kita menggunakan N. Penulisannya if kurung buka, N kurung buka, or persyaratan or dulu kita isi. Ya, kemungkinannya apa saja dari or. Kalau sudah kurung tutup baru N. Apa yang diminta? N ini apa? Oh, C6-nya sama dengan kosong, baru kurung tutup. Kemudian titik koma. Gitu. Nah, titik komanya apa? Sama dengan yang seperti ini, yang sudah kita bikin, kawan. Sama, teman-teman bisa kopikan aja. Kopikan dari salah satu ini, ya, taruh di sini. Nah, sekarang untuk nilai transaksi ini ada di mana? Dari sheet sumber. Ada di kolom T. Berarti nanti di sini kita ngambil ya setelah indeks adalah kolom T ini. Ya, setelah row yang pertama kita rubah T, kawan. Nah, ini kita rubah T. Demikian pula karena kita ngopi tadi, indeks yang kedua juga kita rubah T. Row pertamanya juga kita rubah T. Tinggal nanti di depannya ditambah ini. Dua ini, teman-teman tambahkan sebelum formula ini. Gitu. Jadi kalau dilihat formulanya kok panjang, sebetulnya terdiri dari bagian-bagian ini, kawan. Kalau dia bukan beli, isikan kosong. Tapi kalau dia beli dengan syarat C6-nya kosong, ini baru yang dibaca formulanya. Ya, ini dan atau C6-nya tidak kosong. Ya, if jika benar C6-nya kosong, yang dibaca ini. Tapi jika C6-nya tidak kosong, maka yang dibaca ini. Ya. Jadi cuman gitu aja formulanya, kawan. Ya. Untuk jual gimana? Tinggal dikopikan aja dari kolom B tadi, dari kolom beli tadi, kopikan ke sini, tinggal dirubah. Jualnya dirubah beli, karena ini kan khusus untuk jual. Berarti kalau terjadi transaksi beli, di kolom F kosongkan. Maka yang di pertama, kalau kita ngopi, ini kan berisi jual. Jualnya rubah beli. Semua yang berkata-kata jual kita rubah beli. Nah, lain-lainnya sama. Kemudian di sini juga ini beli tunai juga kita rubah.
Kita hanya merubah dari beli menjadi jual. Nah, tinggal sekarang indeks, berarti indeks kan kita mengambil datanya. Data kalau jual ngambil dari mana? Kolom T, kolom U kalau jual dengan harga HPP. Yang kita ambil bukan omsetnya, tapi justru pengurangan berdasarkan harga HPP. Ya, supaya apa? Supaya nanti buku pembantu barang ini, telur ayam ini, ya ini nanti nilai akhirnya sama dengan di sini laporan persediaannya. Nah, ya laporan persediaannya kalau berkurang penjualan kan dihitung dengan HPP. Makanya di sini saya juga ngambil jualnya ini bukan jual harga jual, tapi jual dengan harga HPP. Ada di kolom apa dia? Ada di kolom U kebetulan di sini. Makanya kita indeks U, kawan. Nih, U. Row yang pertama U. Nanti indeks yang kedua juga U, row yang kedua, persyaratan kedua, row pertama dari persyaratan kedua yang C6 tidak kosong, kita rubah U juga. Jadi tinggal main copy paste, tinggal kita sesuaikan. Ini sekarang datanya di sumber ada di kolom apa, itu yang kita rubah, kawan. Gitu, ya. Nah, kemudian untuk tanggal gimana? Kita lihat tanggal di sheet sumber, sheet transaksi ada di kolom apa? Kolom I. Berarti teman-teman tinggal kopikan aja dari sini. Kopikan ke sini, ya kan? Tapi yang kita ambil indeksnya kita rubah I, kawan. Kita rubah I, row-nya juga kita rubah I, row pertama. Nanti indeks yang kedua kita rubah I lagi, row di indeks kedua juga kita rubah I. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, kosongkan. Itu aja. Kemudian jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter. Maka dia akan muncul kurung kurapal. Itu caranya, teman. Ya. Kemudian untuk menulis ini saldo untuk baris pertama karena saldo awalnya di sini, ini sekali lagi kan di merge ya, kolom P sampai R, berarti angka ini ada di kolom P baris 8. Maka di sini adalah P8 ditambah P11 dikurangi Q11. Baris di bawahnya bukan ke sini tapi ngambil dari ini ya. Baris 12 berarti saldonya ngambil dari baris 11, berarti R11 ditambah P12 dikurangi Q12. Baru ini bisa dikopikan ke bawah setelah yang kedua ini. Gitu. Ya. Ini kawan, mudah-mudahan cara lain dalam membuat suatu keterangan berdasarkan data-data yang kita inginkan untuk kita munculkan ya. Nah, sehingga dengan cara ini kita tidak perlu menyediakan jumlah baris yang banyak seperti yang alternatif yang pertama, yang teman-teman bisa pelajari di bagian ke-6 dari aplikasi ini ya, yang gambarnya seperti ini kawan. Gitu. Ya, nanti ini kalau ini ingin dicetak, ini bisa di merge dulu ya, atau sebelum di merge ini berikan sebelum di merge ya, ini blok kita ingin muncul filternya di sini ya, di yang saya klik maka ini satu baris ke bawah. Kita pilih ini sort in filter, kita klik filter. Nah, baru setelah ini tulisan keterangannya bisa di merge. Ini. Nah, sehingga ini kalau mau kita cetak, blanknya kita buang. Kita klik OK. Nah, ini di bawah sendiri belum saya berikan total. Ya. Jadi kalau sudah ada total, ditambahin total, maka dia akan muncul totalnya. Nah, total nih. Ada di baris I. Totalnya di merge ada berarti ada di kolom F gitu ya. Karena ini tadinya ada di kolom O filternya, berarti ini disiasati gini, totalnya jangan di merge sampai O. Totalnya kita merge sampai N, kawan. Nah, ini. Kemudian di sini kita berikan karakter sembarang aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita samarkan dengan sama dengan warna backgroundnya. Nah, seolah-olah nggak muncul kan. Baru kita filter lagi. Nah, tapi pastikan ini karakter tadi tercentang ya. Nah, baru klik OK. Baru dia muncul seperti ini. Oke, itu aja kawan. Mudah-mudahan mudah diikuti ya. Silakan dicoba.